Selamat datang saya ucapkan pada seri perkuliahan kita pada kali ini. Sebagai lanjutan pada seri mata kuliah pengantar ilmu politik, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan politik sebagai sebuah ilmu dan seni. Nah, karena pembahasannya cukup panjang, pada video kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan politik sebagai sebuah ilmu. Sedangkan politik sebagai seni akan kita bahas pada video yang terpisah. Nah, politik kita pahami dari asal katanya itu berasal dari bahasa Yunani, politika ya. Inilah kata umum yang artinya adalah berhubungan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Dan dari kata politika ini turun beberapa bentuk kata yang lain seperti polites yang berarti warga negara, politikos berarti kewarganegaraan, politike techne yang artinya adalah kemahiran politik, dan politike episteme yang artinya adalah ilmu politik. Nah, politike episteme inilah yang kemudian sebagai rujukan kita bahwa politik itu adalah sebagai sebuah ilmu tersendiri. Sedangkan politike techne ini menunjukkan bahwa politik itu juga sebagai sebuah seni ya, karena dia membutuhkan suatu kemahiran tersendiri ya. Karena kemahiran itu adalah salah satu karakteristik utama dari sebuah seni. Oke, kemudian politik sebagai sebuah ilmu, kita akan fokus membahas terkait dengan politik sebagai sebuah ilmu. Nah, kita sudah tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin tahu, sehingga kita juga sering mendengar bahwa sebutan untuk manusia itu adalah sebagai Homo sapiens, yang artinya adalah manusia yang tahu. Nah, patung manusia terkenal juga ya, karya dari Auguste Rodin ya, yang diberi nama dengan The Thinker ya, artinya sang pemikir. Nah, ini menggambarkan dari seorang manusia yang sedang duduk berpikir. Nah, inilah menunjukkan salah satu bukti bahwa manusia itu memang makhluk yang selalu ingin berpikir. Nah, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita mungkin adalah apa yang menyebabkan politik itu dianggap sebagai sebuah ilmu. Nah, jawaban singkatnya adalah karena politik dianggap sebagai sebuah ilmu ya, karena politik itu memenuhi syarat-syarat sebuah ilmu. Nah, nanti kita akan jelaskan secara rinci syarat-syarat sebuah ilmu yang dimiliki oleh politik. Nah, sebelum sampai ke situ, maka kita mungkin ya sering mendengar istilah antara ilmu pengetahuan. Keduanya mungkin juga seringkali kita pertukar tempatkan, padahal kedua hal tersebut sangat berbeda. Nah, secara sederhana dapat kita lihat di gambar di layar bahwa setiap ilmu itu adalah pengetahuan, sedangkan setiap pengetahuan belum tentu dianggap ya atau merupakan sebuah ilmu. Nah, pengetahuan ya, jika kita lihat pengertian dari pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dan mungkin diketahui oleh manusia ya. Nah, pengetahuan itu sifatnya sangat luas karena mencakup segala sesuatu yang diketahui oleh manusia sekarang ini maupun yang mungkin diketahui oleh masa mendatang ya. Ada kata-kata mungkin di situ ya. Ini menunjukkan suatu ketidakpastian ya. Kemudian adalah apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan ya. Nah, ilmu itu ya, salah satu pengertiannya menurut Hoover adalah seperangkat aturan dan bentuk guna penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang handal ya. Nah, ada pengertian yang lebih rinci lagi yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat pribadi atau kelompok yang belum disusun secara sistematis karena belum dicoba dan diuji atau diuji coba. Nah, contohnya adalah santet ya. Kita sering mendengar santet atau teluh ya, atau ilmu hitam atau yang lainnya yang berkaitan dengan itu. Nah, itu kita bisa mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan manusia ya. Misalnya mengenai cara-cara untuk menghancurkan musuh ya. Tetapi ya, sampai saat ini pengetahuan tersebut ya belum masuk atau belum bisa kita kategorikan sebagai sebuah ilmu ya. Walaupun kita sering mendengar kata-kata ilmu hitam ya, tetapi pada dasarnya ya,
yang dikatakan dengan ilmu hitam itu ya belum dikatakan sebagai sebuah ilmu. Nah, ini adalah yang menunjukkan bahwa ilmu itu ya pasti ya pengetahuan ya, tapi pengetahuan itu belum tentu dianggap sebuah ilmu ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi, politik dianggap sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syarat sebuah ilmu ya. Nah, apa syarat-syarat sebuah ilmu yang dimiliki oleh ilmu politik? Pertama, memiliki objek tertentu. Nah, objek tertentu ini dibagi dua, ada objek materia dan ada objek forma ya. Yang kedua, bersifat empiris, yang artinya empiris itu dapat dirasakan, dilihat ya, dan dapat diuji oleh panca indera oleh manusia ya. Nah, inilah mungkin yang tidak dimiliki oleh apa yang kita katakan dengan santet tadi ya, karena dia tidak bisa diuji oleh panca indera manusia secara umum ya. Hanya beberapa manusia yang mengaku telah melihat sesuatu atau merasakan sesuatu hal tersebut. Yang kemudian dia memiliki metode tertentu, sistematis dan dapat ditransformasikan ya. Dan yang terakhir adalah universal ya. Masing-masing kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah politik sebagai ilmu itu karena dia memiliki objek tertentu ya. Jelas objek yang dikaji oleh ilmu politik ya. Nah, jika kita melihat objek ilmu itu terbagi dua. Pertama, objek materia. Objek materia itu adalah objek yang disorot, apa yang disorot oleh suatu ilmu itu. Kemudian objek forma, ya dari sudut mana penyorotan dari ilmu itu ya. Nah, satu ilmu dengan ilmu yang lainnya mungkin memiliki objek materia yang sama, tetapi harus dan tentu memiliki objek forma yang berbeda kalau dia ingin dikatakan sebagai sebuah ilmu yang berbeda. Nah, misalnya adalah objek materia dari ilmu pemerintahan dan ilmu politik ya, mungkin juga dengan ilmu administrasi negara itu sama, yaitu membahas atau menyoroti negara ya. Namun objek forma dari ketiga ilmu itu berbeda ya, atau sudut penyorotan negaranya itu berbeda. Di mana ilmu pemerintahan adalah melihat peristiwa gejala pemerintahan ya, sementara ilmu politik melihat negara dari aspek atau sudut penyorotan kekuasaan. Nah, terkait dengan hal ini akan dikaji pada video yang terpisah yang dapat diklik pada bagian kanan atas ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah politik dianggap sebagai sebuah ilmu karena dia bersifat empiris ya. Nah, ilmu politik dapat diverifikasi kebenarannya dengan cara-cara objektif ya. Sehingga dia dikatakan sebagai sebuah ilmu yang mandiri. Dia bisa diverifikasi, bisa dicek ulang kebenaran dari ilmu tersebut. Nah, empirik atau empiris itu artinya adalah dia berdasar pada pengamatan atau pengalaman ya, untuk dijelaskan dan digambarkan seakurat mungkin. Misalnya protes politik atau demo ya, perolehan suara pemilu, invasi suatu negara ke negara lain. Nah, itu semua bisa diamati dan berdasarkan ya pengalaman yang bisa dilihat dan dijelaskan dan digambarkan seakurat mungkin. Nah, itu arti dari empirik atau empiris. Nah, kemudian bisa diverifikasi, artinya adalah penerimaan atau penolakan berdasarkan pengamatan atau observasi yang didukung dengan data. Ya, misalnya adalah di negara demokratis angka partisipasi masyarakatnya sangat tinggi ya. Tetapi ya ini diverifikasi di beberapa kasus negara tertentu ya. Hasil penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kelas menengah tidak berpartisipasi dalam pemilu. Nah, ini artinya adalah dia bisa diverifikasi dari suatu pernyataan yang mungkin dianggap sebagai suatu pernyataan yang umum ya. Nah, itu bisa diverifikasi. Mungkin juga bisa diverifikasi bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan Inggris, Australia dan sebagainya. Nah, jadi adalah dia ilmu politik itu ya bersifat empiris. Politik bersifat empiris sehingga dikatakan sebagai sebuah ilmu. Nah, karena tidak empirik dan tidak dapat diverifikasi ya, sampai saat ini ya ilmu hitam yang tadi kita contohkan itu ya belum dianggap sebagai sebuah ilmu ya. Karena sangat sulit untuk membuktikan tingkat empiris dari suatu ilmu itu. Kemudian selanjutnya adalah
dia dianggap sebagai sebuah ilmu karena politik itu memiliki metode tertentu. Nah, filsafat sebagai ilmu dari berbagai ilmu, ya mother of science, kita mengetahui itu. Dia mengembangkan cabang khusus yang membahas terkait dengan seluk-beluk sebuah ilmu yang dinamakan dengan filsafat ilmu. Nah, jika kita berbicara terkait dengan filsafat ilmu, maka kita akan membahas terkait dengan ada yang disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu artinya adalah atau berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu. Jadi apa yang dikaji dalam sebuah ilmu, dalam hal ini ilmu politik, yang dikaji apa ya? Sudah jelas tadi bahwa yang dikaji dalam ilmu politik itu ada objek forma dan objek materia. Itu berbicara mengenai apa ya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain ya. Seperti ilmu fisika, apa yang dikaji oleh ilmu fisika itu harus jelas sehingga dia dikatakan atau memenuhi syarat ontologis dari sebuah ilmu. Kemudian epistemologi. Epistemologi ini berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar ya, atau berbicara mengenai bagaimana, how. Kemudian bagaimana memperoleh ilmunya. Yang terakhir adalah aksiologi, aksi atau apa sih kegunaan aksi dari ilmu itu apa? Kegunaan dari ilmu itu apa? Atau berbicara mengenai nilai kegunaan. Nah, metode tertentu yang dikatakan itu dimaksud dalam syarat yang ini adalah epistemologi. Dia membutuhkan metode, ya bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar itu, karena ilmu politik memiliki metode tertentu yang jelas. Nah, sama dengan ilmu-ilmu lain seperti yang kita jelaskan tadi. Yang gunanya adalah memiliki metode tertentu. Gunanya adalah pertama, ilmu itu untuk menjernihkan substansi sehingga jelas substansi yang dibahas dalam ilmu itu. Kemudian dengan adanya metode yang digunakan, itu bisa memisahkan antara khayalan dan kenyataan ya, jadi tidak ada khayalan dalam sebuah ilmu. Semuanya harus berdasarkan atas fakta dan data. Nah, itu adalah pentingnya atau syarat metode yang harus dimiliki oleh sebuah ilmu. Nah, kemudian adalah dalam ilmu politik khususnya ada beberapa metode yang bisa digunakan. Pertama adalah metode sejarah. Metode sejarah ini mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan. Nah, jadi metode sejarah ini kita bisa melihat misalnya dari sejarah politik atau sejarah demokrasi di Indonesia. Kita menggunakan, bisa dalam penelitian politik menggunakan metode sejarah, yaitu melihat sejarah sistem politik dan sebagainya. Metode kedua yang bisa dilakukan dalam penelitian politik misalnya adalah metode deskripsi ya, dengan menggambarkan, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data guna menghubungkan atau membandingkan realitas atau menyelesaikan suatu masalah. Misalnya kita mendeskripsikan terkait dengan gerakan politik hijau ya, atau green politics ya, di Kota Semarang. Nah, kita mendeskripsikan bagaimana gerakan-gerakan itu kemudian muncul, kemudian berkembang, dan bagaimana pengaruhnya atau implikasinya. Nah, itu metode deskripsi. Bisa juga dalam metode politik itu, metode ilmu politik itu menggunakan metode studi kasus atau studi lapangan ya, yang artinya adalah mempelajari secara intensif latar belakang keadaan kini ya, serta interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat ya. Jadi ini mengkaji suatu kasus tertentu atau studi lapangan ya, case study, field study, seperti yang dilakukan terkait dengan yang salah satu penelitian yang terkenal, yaitu penelitian Religion of Java yang mengambil studi kasus di Mojokuto ya, yang kemudian penelitian Religion of Java ini kemudian menjadi salah satu rujukan paling penting dalam mengkaji bagaimana struktur agama Islam atau pengikut agama Islam di Pulau Jawa dengan mengambil studi kasus di Mojokuto. Nah, kemudian adalah metode yang digunakan dalam kajian ilmu politik adalah metode perbandingan, yaitu komparatif, membandingkan dua objek atau konsep atau lebih ya, yang berbeda
untuk atau yang sama untuk menambahkan dan memperdalam pengetahuan ya. Bisa yang dibandingkan itu adalah dua hal yang memiliki persamaan atau perbedaan ya. Misalnya kita meneliti terkait dengan perbandingan pemerintahan lokal. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode yang bisa digunakan, metode yuridis atau legalistis, yaitu menitik beratkan kepada aspek hukum ya, dasar landasan aturan ya. Dalam hal ini ilmu politik memiliki persinggungan dengan ilmu negara ya, misalnya terkait dengan kajian konstitusi ya, peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, inilah metode-metode yang bisa digunakan dalam kajian atau penelitian ilmu politik. Nah, kemudian adalah syarat ilmu yang dimiliki oleh politik adalah bersifat sistematis. Nah, ilmu pengetahuan itu harus sistematis ya. Artinya adalah dia tersusun secara sistematis atau berurutan dari yang sederhana hingga yang kompleks ya, yang diatur sedemikian rupa sehingga yang satu dengan lainnya dapat saling mendukung ya. Nah, sifat dari sistematisnya ilmu politik ini bertujuan untuk memudahkan dan dalam mempelajari ilmu politik tersebut ya. Nah, semakin banyak hukum ya atau ilmu politik, suatu ilmu itu memiliki hukum atau teori yang banyak, itu semakin bagus ya, karena artinya dia berhasil menjawab atau menjelaskan gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang menjadi objek forma dari ilmu politik ya, atau ilmu yang bersangkutan ya, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia ya. Itu kita lihat tadi dari aspek aksiologis ya, dia memiliki kebermanfaatan yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, ini gambaran dari sistematisnya sebuah ilmu ya. Nah, sebelum sebuah ilmu itu menghasilkan teori ya, susunan ilmu pengetahuan atau ilmu itu dimulai dari pengumpulan data-data ya. Kemudian data-data yang sangat banyak dan beragam itu kemudian diklasifikasikan dan dibentuk pengertian-pengertian. Dari klasifikasi pengelompokan data-data itu kemudian menghasilkan definisi-definisi. Dari berbagai macam definisi menghasilkan suatu hipotesis. Hipotesis menghasilkan hukum, dan terakhir hukum menghasilkan sebuah teori. Jadi ketika suatu ilmu itu harus memiliki teori ya, yang dia kembangkan. Oke, jadi tidak bisa muncul tiba-tiba teori tanpa dia berasal dari bawah ini ya. Seperti ini susunan ilmu pengetahuan yang dinyatakan oleh Van Pursen ya tahun 1989. Jadi tidak mungkin muncul tiba-tiba hipotesis ya, atau muncul tiba-tiba hukum atau bahkan teori tanpa melalui dari bawah ini, segitiga dari bawah ini. Nah, teori pun terbagi atas tiga ya, paling tidak terbagi atas tiga. Ada teori induk ya, teori taraf tengah, teori terapan ya. Nah, ilmu politik juga memiliki teori-teori seperti ini. Misalnya grand teori atau teori yang besar, yaitu teori sistem politik David Easton ya. Kemudian teori yang selanjutnya atau middle range teori yang taraf tengah ya, yang lebih spesifik dari teori grand ini, yaitu misalnya teori behavior ya, teori perilaku. Nah, semakin ke bawah yaitu application theory atau teori terapan, adalah teori yang bersifat khusus ya, yang membahas, mengkaji bersifat khusus, suatu hal bersifat khusus atau luang lingkupnya sangat khusus, seperti game theory ya, yang dikatakan yang dihasilkan oleh Newman ya, atau teori permainan. Nah, ini adalah sistematikanya. Nah, tapi harus dipahami bahwa perkembangan ilmu yang sangat pesat sekarang ini, teori-teori tersebut tidak harus mutlak dimiliki oleh sebuah ilmu secara khusus ya. Terkadang suatu ilmu itu, satu teori itu bisa digunakan bagi ilmu yang lain ya, seperti teori game teori ini yang asalnya adalah teori ekonomi, tetapi juga bisa digunakan dalam teori politik ya. Tetapi intinya adalah pasti ilmu itu memiliki suatu teori khusus yang dia miliki, dan semuanya tersusun secara sistematis seperti ini. Nah, kemudian adalah
syarat sebuah ilmu ya bagi ilmu politik sehingga dia dikatakan sebagai sebuah ilmu adalah dia dapat disebarluaskan ya. Nah, ini berbeda dengan ilmu yang tadi kita katakan sebagai ilmu santet tadi atau ilmu hitam, itu mungkin dia bisa dipindahkan atau disebarluaskan atau diajarkan ya, tapi itu adalah tidak dapat kita lakukan secara umum ya. Banyak syarat-syarat yang mistis yang disyaratkan oleh seseorang agar ilmu itu dapat disalurkan ya, disebarluaskan, sehingga ya itu adalah pengalaman-pengalaman personal seseorang, tidak dapat kita katakan secara umum bahwa itu dapat disebarluaskan. Oke. Kemudian adalah ya, ilmu itu adalah aktivitas sosial yang melibatkan beberapa ilmuwan ya, proses analisis dan kritis satu sama lain dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan yang valid. Nah, jadi ilmu itu adalah aktivitas sosial ya, yang melibatkan beberapa hal ini, dan tujuannya adalah menemukan pengetahuan yang valid ya. Nah, metode yang digunakan untuk menemukan sesuatu itu haruslah terbuka sehingga orang lain dapat menganalisis dan menirunya ya. Jadi harus secara terbuka, tidak secara tertutup ya, atau membutuhkan suatu syarat yang tertutup yang tidak diketahui oleh semua orang. Nah, untuk menerima sebuah hasil penelitian ya, orang harus tahu bagaimana data diperoleh dan bagaimana proses analisisnya ya, sehingga bisa dipelajari dan dikomparasikan ya. Misalnya suatu metode atau teknik ya, polling pilpres ya, atau jajak pendapat di Amerika ya, di Amerika Serikat yang diadopsi di banyak negara ya. Ya, polling pilpres ini ya dilakukan di satu tempat, satu negara, kemudian orang lain mempelajarinya, bagaimana sistematikanya, bagaimana polling dilakukan ya, dan sebagainya. Kemudian metode yang sama bisa dilakukan atau diadopsi di banyak negara. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu dapat disebarluaskan ya. Nah, selain harus terbuka dalam metode, data dan alat analisis ya, agar bisa direplikasi atau ditiru di tempat lain, ilmu politik dapat disebarkan melalui berbagai macam forum ilmiah ya. Atau ilmu-ilmu lain juga dapat dilakukan penyebarannya melalui berbagai macam forum ilmiah ya. Misalnya melalui seminar ya, kemudian melalui diskusi, melalui simposium, dan melalui lokakarya ya. Nah, ini semua media-media penyebaran ilmu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilmu politik itu dikatakan sebuah ilmu karena dia bersifat universal ya. Nah, kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum ya. Universal itu adalah artinya bersifat umum, tidak bersifat tertentu. Nah, kadar keumuman atau universalitas antara ilmu-ilmu alam ya agak berbeda dengan ilmu-ilmu sosial ya. Ini menjadi kemudian sebuah perdebatan tingkat universal antara ilmu alam atau ilmu eksakta dengan ilmu sosial ya. Nah, salah satunya adalah ilmu politik ya, karena objek dari ilmu politik itu adalah berupa suatu yang sangat dinamis ya, negara, kekuasaan ya. Suatu yang sangat dinamis dan sangat bergantung pada konteks ya. Jadi tidak bebas nilai. Nah, bebas nilai itu artinya adalah berarti bebas dari nilai ya, mandiri dari konteks ya. Dia otonom, tidak bergantung pada konteks nilai tertentu. Bebas nilai itu mengandaikan sesuatu itu objektif, dan karena itu berlaku universal dalam keadaan apapun, dimanapun. Semua terukur secara kuantitatif dan tervalidasi dalam konteks manapun, ruang maupun waktu. Nah, tampaknya ya, sifat universalitas ini sangat dimiliki atau dimiliki oleh ilmu-ilmu eksak dan ilmu-ilmu alam ya. Itulah sebabnya rumus-rumus matematika ataupun rumus-rumus atau hukum-hukum fisika berlaku secara universal ya. Ia bebas nilai. Misalnya semua segitiga pasti dia memiliki sudut 180 derajat ya, dimanapun segitiga itu berada. Nah, berbeda dengan ilmu sosial, di mana sesuatu itu sangat dinamis ya, dan sangat bergantung kepada konteks ya.
Jadi dia tidak bebas nilai. Ya, misalnya demokrasi di suatu negara itu berbeda dengan demokrasi di negara lain ya. Tidak bisa disamaratakan misalnya indikator dan sebagainya. Karena dipengaruhi oleh nilai-nilai lain yang tidak bisa dilepaskan seperti konteks budaya ya, aspek ekonomi dan sebagainya. Sehingga terkait dengan sifat universalitas dari ilmu politik ini menjadi perdebatan yang cukup sengit sampai sekarang ini adalah ya dalam ilmu sosial ya, termasuk ilmu politik ya, itu terbagi dua pemahaman ya, ada dua paham utama yang berbeda pendapat terkait dengan sifat universal dari ilmu sosial atau ilmu politik ini. Pertama adalah paham positivisme ya, dan paham post-positivisme. Paham yang menganut paham positivisme adalah menganggap bahwa ilmu sosial itu sama seperti ilmu eksakta ya. Dia bebas nilai. Nah, penelitian ilmu sosial dengan demikian harus objektif dan peneliti harus melepaskan baju subjektivitasnya. Nah, jadi dia orang yang menganut paham positivisme ini ya, sama dengan ilmu-ilmu eksakta yang menganggap bahwa sama saja dengan ilmu eksakta bahwa ilmu sosial itu harus bebas nilai ya. Sementara post-positivisme ya, kalangan ini mengatakan bahwa berbeda ya, tidak bisa ya, karena mereka menilai suatu realitas sosial itu bersifat khas ya, subjektif dan kontekstual ya, terikat ruang dan waktu ya. Suatu daerah tertentu atau suatu negara tertentu pasti berbeda konteksnya dengan negara lain ya. Bahkan dalam satu negara pun dalam waktu yang berbeda juga itu berbeda konteksnya ya, dan akan berbeda hasilnya. Nah, inilah kalangan post-positivisme ini kemudian yang mengkoreksi dari pandangan dari kalangan positivisme. Nah, gejala sosial itu katanya adalah berkembang dan berbeda dari satu konteks lainnya, sehingga penjelasan tidak bisa tunggal dan tergantung dari perspektif dari masing-masing peneliti. Nah, jadi itu. Nah, terkait dengan positivisme dan post-positivisme ini mungkin bisa dilihat di bagian deskripsi. Saya cantumkan link sumber bacaan yang cukup bagus untuk pemahaman kita terkait dengan kedua hal ini atau kedua pemahaman ini. Oke, terima kasih saya ucapkan. Mungkin ini yang dapat kita bahas secara singkat terkait dengan politik sebagai sebuah ilmu, bahwasanya dia dikatakan sebagai sebuah ilmu karena politik itu memenuhi syarat-syarat sebuah ilmu ya, yaitu memiliki objek tertentu, bersifat empiris, dia memiliki metode tertentu, dia bersifat sistematis dan dapat ditransformasikan dan bersifat universal. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Saya ucapkan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.